Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahman Hidayat, asal dari Universitas Samudra. Sini saya akan memaparkan video tentang mengenali asalku Provinsi Aceh. Sekian, terima kasih. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1496 Masehi, tercatat dalam sejarah pernah menjadi kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan ini terlahir dari gabungan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Lamuri dan Aceh, atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dengan Putri Raja Aceh. Setelah resmi bergabung, kerajaan ini pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk memperluas pengaruhnya di bumi Serambi Mekah, kerajaan ini mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Daya, Pedir, Lidi sampai Nakur. Sejak pertama berdiri, kerajaan Kesultanan Aceh sudah terlebih dahulu berlandaskan ajaran Islam. Pengagas sekaligus pendiri kerajaan Aceh yang menjabat sebagai raja pertama, yaitu Ali Muhayyad Shah, yang memerintah pada tahun 1496 sampai 1530 Masehi. Regenerasi kepemimpinan untuk kerajaan Aceh terus berlanjut, mulai dari putra Ali Muhayyad Shah, yaitu Salahuddin, sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda. Usman Hussein dalam bukunya Aceh Serambi Mekah disebutkan, saat Sultan Iskandar Muda memegang kekuasaan, Aceh merupakan pusat pendidikan dan mencapai puncak kejayaan dengan pesat. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam melakukan penaklukan ke berbagai wilayah. Kesultanan Aceh juga menguasai sektor perdagangan yang memiliki bandar niaga yang disinggahi para saudagar dari berbagai bangsa di dunia. Kehidupan masyarakat Aceh menjadi lebih makmur. Rumah ini telah diabadikan di Banda Aceh, yaitu di komplek kantor Museum Aceh dan di Taman Mini Indonesia Indah, serta rumah Cuk Nyadin yang ada di Desa Lampisan 10 km dari pusat kota Banda Aceh. Bagian-bagian dari rumah Aceh: ruang depan atau disebut dengan seramoke. Ruangan ini polos tanpa kamar yang berfungsi sebagai ruang tamu laki-laki. Ruang belajar mengaji anak laki-laki pada malam atau siang hari, juga tempat tidur tamu laki-laki. Ruangan tengah atau seramo tengo ini bagian inti dari rumah Aceh. Ruangan ini sedikit lebih tinggi dari seramoke dan disebut rumah inong atau rumah induk. Dan tempat ini dianggap suci karena bersifat sangat pribadi. Di ruangan tengah ini terdapat dua bilik atau kamar yang berhadapan. Kedua kamar ini untuk tempat tidur kepala keluarga atau pemilik rumah. Dalam ruangan ini juga terdapat beberapa benda-benda bersejarah, seperti pedang dan barang antik lainnya. Ruangan belakang atau disebut dengan seramo likut. Ruangan ini juga polos tanpa kamar yang berfungsi sebagai ruang tamu perempuan, yang luasnya juga sama dengan seramoke. Ruangan ini untuk kaum perempuan juga digunakan untuk ruang belajar mengaji anak perempuan. Jadi di Aceh tamu laki-laki dan perempuan tidak disatukan. Di dalam rumah Aceh selalu ada beberapa motif hiasan yang dipakai,
seperti motif atau ukiran-ukiran keagamaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, motif flora seperti tumbuh-tumbuhan dan motif fauna. Bagi Anda yang penasaran dan yang sedang berada di Banda Aceh, jangan lupa untuk datang mengunjungi dan saksikan keadaan rumah adat Aceh tempo dulu. Nabungong selanga kemang sabo batangke mebeharom hai sayang di dalam taman tatem betatem sibu bungong ngaklu. Gak ada mangade wahai bungong cedahan abang tamsenya darah yang cangden rupa di tekabana di japu ayah urongon malam
Aceh yang merupakan provinsi paling ujung barat Indonesia. Selain memiliki beragam kekayaan alam dan budaya, Aceh juga memiliki makanan tradisional yang khas dan nikmat. Bagi pecinta wisata kuliner, tak ada salahnya untuk datang ke Aceh dan mencicipi cita rasa makanan khasnya. Beraneka ragam sajian kuliner yang bisa membuat lidah kita bergoyang. Di antaranya inilah 7 makanan khas Aceh. 7. Rujak Aceh. Makanan ini nikmat dimakan dalam keadaan dingin atau dicampur dengan es serut dengan siraman saus rujak dan dinikmati di siang hari yang terik. Rujak Aceh sudah menjadi makanan tradisional di daerah ini sejak lama. Yang membuat rujak Aceh berbeda adalah buah yang dipakai. Rujak Aceh menggunakan buah rumbia khas Aceh. Buah yang daunnya digunakan untuk membuat atap rumah ini diserut bersama buah-buahan lainnya. 6. Kue ade. Kue tradisional sejenis bingkang manis ini hanya bisa ditemui di Aceh, khususnya di kawasan Kabupaten Pidijaya. Namanya pun tak susah untuk dilafal, yakni ade. Ade merupakan jenis kue bertekstur lembut, legit, dan manisnya berasal dari gula asli. Sepintas kue ini mirip dengan bingkang. Ade bisa menjadi paduan enak saat menyeruput segelas kopi atau teh. Juga bisa menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu, ataupun sebagai oleh-oleh untuk teman dan kerabat di luar kota. Kue timpang. 2 hari sebelum lebaran dan daya tahannya bisa mencapai lebih kurang seminggu. Timpang adalah menu hidangan utama buat tamu yang berkunjung ke rumah saat lebaran. Timpang yang merupakan makanan lembek berbalut daun pisang muda ini yang paling terkenal adalah timpang rasa srikaya. Sebelum menjelang lebaran biasanya ibu-ibu sudah menyiapkan daun pisang muda baik memetik di kebun atau beli di pasar. Kuah masam keeng. Masakan asam pedas adalah masakan yang ada hampir di seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara dengan nama bermacam-macam. Di Aceh masakan ini bernama asam keeng atau masam keeng yang arti secara harfiah adalah masam pedas. Kuah pleku. Kuah pleku adalah makanan Aceh yang sangat populer dengan campuran berbagai rasa dan kaya akan vitamin serta zat-zat yang bisa meningkatkan gairah dan kekebalan tubuh. Selain itu juga kuah pleku juga merupakan makanan yang melambangkan kekerabatan dan keanekaragaman dalam masyarakat Aceh yang dapat disatukan dalam satu kuali, sehingga menghasilkan rasa yang unik dan digemari oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Masakan ini wajib dimakan, karena pergi ke Aceh tanpa makan kuah pleku, sama seperti belum pergi ke Aceh. Masakan ini sangat mudah didapatkan, 90% rumah makan di Aceh pasti menyediakan kuah pleku. 2. Sate matang.
sate matang sudah bergema di setiap kota seluruh Aceh, Medan bahkan Jakarta, di mana ada masyarakat Aceh bermukim di kota-kota besar di Indonesia. Pasti ada gerobak yang bertulis sate matang. Dinamakan sate matang karena asalnya dari daerah Matang, Biren, yang bikin spesial sate ini karena makannya dengan kuah soto. Dan yang terakhir, 1. Mie Aceh. Mie Aceh, satu jenis kuliner yang menggoda dari Aceh, dapat dicicipi dengan dua cara, yakni digoreng atau direbus alias menggunakan kuah. Untuk rasa bisa memilih sendiri, apakah ingin pedas atau tidak. Sebagai variasi bisa menggunakan kepiting, daging atau siput. Variasi inilah yang nanti menentukan nama mie-nya.